Wahyu pasalnya yang ke-8 ayat 3, 4 dan 5. Mari kita baca bersama-sama. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama dengan doa semua orang kudus. Di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Kemudian lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Ada api dari mezbah, ada api dari mezbah dari surga, ada fresh fire, ada fire anointing, ada api pengurapan, ada api, nyala api Tuhan yang disiapkan oleh Tuhan dari surga bagi kita semua. Dan saudara, kita telah melihat ini adalah bagian yang kedua. Kita lihat api itu turun di mezbah yang didirikan Elia. Nah sekarang kita lihat di dalam 1 Tawarik pasal 21. Api dari Tuhan itu turun di mana? Landing di mana? Saudara, saya pakai kata landing. 1 Tawarik 21 ayatnya yang ke-26. Mari kita baca, 2, 3. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil nama Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Saudara lihat, bukan hanya mezbah daripada Elia hari itu ketika tiba api Tuhan. Tetapi saudara, Alkitab juga mengatakan ada seorang yang mendirikan mezbah namanya Daud. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit. Tanda jawaban Tuhan adalah tanda masih ada api. Tanda jawaban Tuhan dalam hidup kita adalah tanda masih ada api. Tanya kiri kanan, masih ada api? Saudara, banyak orang ingin dijawab oleh Tuhan. Ini tandanya apa? Apakah masih ada api? Api sudah Tuhan berikan. Apa yang perlu kita lakukan? Ini yang Tuhan taruh. Imamat pasal 6. Imamat pasal 6. Ayatnya yang ke-13. 1, 2, 3. 2, 3. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Sekali lagi mari kita baca. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Bilang kiri kanan, jaga api. Api sudah Tuhan berikan. Api sudah Tuhan berikan. Semua korban tidak boleh ditaruh api. Kalau ditaruh api sendiri namanya api asing. Itu tantangan bagi 450 Nabi Baal. Masalahnya sekarang api mau turun dari mana? Dari langit. Open heaven. Tidak bisa bawa korek api sendiri, itu yang terjadi bagi Nadab dan Abihu. Mati. Ini fresh fire from heaven. Ini fresh anointing. Saudara, dan Tuhan sudah kasih api dalam hidup saya dan saudara. Api itu tanda kuasa. Saudara dan saya melayani dari lembah ke lembah. Dari orang lemah sampai orang yang kelihatan kuat. Tapi saudara heran mengapa dia dijamah Tuhan? Karena api itu ada dalam hidupmu. Api itu adalah kuasa Roh Kudus. Tapi firman Allah katakan, ketika api Tuhan itu aku sudah beri, harus dijaga. Harus dijaga. Amin. Sekali lagi bilang kiri kanan, jaga api. Saudara, ada jaga hati. Iya toh? Ibu Wis bilang apa? Ya kalau orang anggap itu berharga, itu emas. Orang so taruh dalam lamari, taruh dalam kotak, taruh dalam lamari. Lemari pakai kunci, isi biar mau tidur, tuh kunci taruh di popoji. Karena apa? Ada emas dalam lamari. Begitu babunyi, orang kira papancuri nentau tikus. Iya kan? Sampai di gereja, kunci tak tinggal.
Pikirannya tidak di firman, pikiran ada di kunci. Kenapa? Karena kunci itu di dalam lemari itu ada emas. Berharga, dijaga. Amin. Begitu juga dengan api Tuhan. Harus dijaga. Tuhan sudah kasih api. Tidak ada seorang pun dari saya dan saudara yang bisa beri api. Itu namanya api asing. Karena api ada harganya. Darah. Tuhan Yesus bilang, tunggu ya di Yerusalem. Itu sesudah apa? Sesudah ia mati. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saudara, itu dibayar dengan apa? Darah. Jadi api itu harus dijaga. Jangan biarkan api itu padam. Bagaimana supaya tetap menyala? Harus dijaga. Dijaga butuh komitmen. Dijaga butuh kerajinan. Dijaga butuh loyalitas. Haleluya. Dijaga, ya mau jaga. Jaga sebuah revival. Itu tidak segampang yang kita pikirkan. Itu perlu dengan sepenuh hati. Saudara, apa yang membuat api ini terus dijaga? Ayat 8. Ini Tuhan sendiri yang berfirman. Coba 8. Kita mundur Imamat 6 ayat 8. Tuhan berfirman kepada Musa. Ini dari Tuhan langsung. Ayat 9. Tadi ayat 12 kan? Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu harus tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala. Nah, 2 kali. Tadi Tuhan bilang apa? Biar tetap menyala. Nah, di sini dikatakan harus dipelihara menyala. Nah, ini Tuhan yang bilang, jaga itu api. Tuhan izinkan, Tuhan perintahkan kepada para imam untuk menjaga api. Nah, Alkitab bilang, bagaimana jaga cara api? Korban bakaran itu harus tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Salah satu jaga api doa malam. Sampai pagi. Haleluya. Bilang kiri kanan doa malam. Makanya untuk jaga api perlu komitmen. Saya pikir-pikir karena dari hari Senin kita Natal, Selasa sibuk, Rabu ada ini, Kamis ada ini. Saudara, Kamis malam saya bermimpi. Kita bilang kiapa atas mimpi begini. Ada seorang perempuan di depan saya dan berkata begini, kalau ngoni tidak mau doa malam, ngoni mau gagal. Kita bilang ini, doa malam tur, doa malam. Biar bapak orang nih begini, orang sibuk dang. Kita bilang yang sibuk biar Jo. Martorang mesti jaga tuh api. Kita bilang kira-kira siapa tuh perempuan itu? Kak El bilang begini, paling Esther. Saudara, untuk apa? Mungkin mimpi is mimpi, tapi saya tahu hari-hari ini Tuhan telah menaruh sesuatu. Dan kita membutuhkan saudara dana untuk beberapa waktu yang diperlukan di minggu ini. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ini ada Ibu Bendahara, ada Ibu Lisa. Oh ya saudara, kita perlukan cukup banyak, cukup lumayan saudara ya. Dan saudara, pagi-pagi saya ditelepon oleh bendahara. Pulang dari doa, saudara tidur sedikit, bendahara, apa kabar Ibu Gembala? Kabar baik, puji Tuhan. Ini ada transferan masuk. Berapa? Sekian juta. Dari mana? Nintau. Wah saudara, cek dicek. Ternyata dari seseorang yang jauh nun di sana di Kalimantan. Jemaat yang sudah lama sekali, 5 tahun yang lalu. Tiba-tiba pada pagi hari, saudara ya, mengirimkan sebagai jawaban dari doa-doa saya dan saudara. Kita punya Tuhan yang menyediakan. Kita punya Tuhan yang ajaib. Saudara ya, ini untuk apa? Saya bukan memberikan kesaksian ini untuk apa saudara, tapi saudara mengerti maksudnya. Ketika kita berdoa, Tuhan tahu. Padahal walau malam itu subuh, kita tidak berdoa minta doi. Ya saudara, kita minta api. Hampir siang itu orang minta api, Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Soalnya Tuhan ini ada Natal. Ya, begini. Tapi Tuhan kami ada di sini Tuhan. Kami tahu jam 4 saya lihat
Wih, coba bunyi ting tong ting tong ting tong. Para pendoa sudah mulai ya deklarasi menahan bencana. Deklarasi saudara itu juga jaga api. Mungkin saudara tidak bisa datang di tempat ini, tapi saudara-saudara rumah dengan apa? Jaga api. Mes untuk menjaga api. Saudara Alkitab berkata semalam-malaman sampai pagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Bersyukurlah saudara adalah penjaga bangsa ini. Saudara adalah penjaga api lawatan. Saudara dipanggil Tuhan. Untuk apa? Ada sesuatu kalau saudara nanti baca sebentar. Nah saudara, Alkitab bilang apa? Untuk semalam sampai pagi harus ada apa di atasnya? Korban. Ya, korban bakaran. Harus ada korban di atasnya. Tidak boleh mezbah dibiarkan kosong. Kenapa harus ada korban? Karena setiap api menyala, ketika ada korban api itu akan terus menyala. Makanya saya baru mengerti Salomo mempersembahkan korban yang tidak terhitung banyaknya. Saudara pernah pergi di saudara rumah makan dan membakar ikan, lama enggak? Lumayan. Pernah saudara pergi, saudara-saudara ya mau beli ayam bakar. Dan saudara bilang tuh ayam stop baru dong datang ke di pasar. Karena 2 jamnya sampai tuh ayam bakar. Saudara begitu lama. Apalagi ini korban bakaran. Lembu, domba, kambing. Salomo takut api itu padam. Dia terus korban. Bahkan ketika dia pulang, dia bilang pada para imam, jaga api, tiap hari persembahkan korban. Kenapa harus ada korban di atas mezbah? Supaya api menyala. Apa itu korban? Korban itu bicara tentang apa yang engkau persembahkan di hadapan Tuhan. Setiap kali engkau menaruh sesuatu, engkau menaruh hartamu, itu korban untuk api menyala. Yang lain mulai menaruh tenaganya, itu korban untuk api tetap menyala. Yang lain menaruh apa saudara? Jerih lelahnya, itu korban supaya api tetap menyala. Selama ada korban, api akan tetap menyala. Engkau taruh perasaanmu supaya api tetap menyala. Engkau taruh egomu, kesombonganmu, itu korban. Harusnya engkau tersinggung, tapi engkau memilih untuk memaafkan, itu korban. Untuk menjaga api tetap menyala. Bayangkan dari 400 jemaat, masing-masing mempersembahkan korban. Itu apinya mau stop. Karena setiap waktu ada korban, ada korban, ada korban. Namanya korban. Itu ada harganya. Amin. Saya melihat dengan begitu ajaib pekerjaan Allah di tempat ini. Ada yang jahit baju berhari-hari. Saudara ya, untuk sebuah lawatan. Dan saudara, saya katakan berapa harganya? Nggak usah bu. Kita berikan ini selagi kita masih kuat. Kita berikan tapi tenaga kita nggak bisa sama dengan ibu ke siang. Pi menginjil, pi apa. Mari kita boleh manjaya untuk pekerjaan di rumah Tuhan, nggak usah bayar. Padahal saya tahu orang itu perlu. Itu korban. Berapa lah Pak? 30, hampir 30. Saudara Tuhan menyiapkan. Itu korban. Orang itu tidak menyangka saya sampai pulang gereja kita langsung. Kita kira dia ada apa? Ada manjai sambil ada menyanyi. Oh Tuhan sambil dia berdoa. Kasih kita kekuatan supaya ini tepat waktu. Ini. Dia nih tahu. Toran 2 KL so di muka pintu. Bayangkan. Ada manjai sambil menyembah. Saudara yang dikasih itu korban. Itu korban. Tanpa minta bayar. Itu korban. Saudara. Itulah sebabnya api Tuhan turun di tempat ini. Karena ada begitu banyak orang-orang yang punya hati untuk berkorban. Saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari-hari ini. Saudara Tuhan minta saya dan saudara biarkan ada korban. Ada korban. Harusnya engkau lelah. Harusnya engkau capek. Seorang ya saudara dari hamba Tuhan dari luar, pendeta James sedang khotbah di satu tempat. Selesai itu dan dia berkata apa hamba Tuhan ini? Bahaya.
sampai hidup. Saudara, ini hamba Tuhan yang biar dia sudah ada pebayangkan. Ya saudara, kenapa? Terlalu banyak korban. Tapi ingat selalu, tidak pernah sebanding dengan korban Kristus. Tidak pernah sebanding dengan apa yang Tuhan letakkan di mezbah. Alkitab berkata dia tidak bawa darah domba, tidak bawa darah lembu, tidak bawa darah kambing, tapi membawa darahnya sendiri. Dan itu sudah cukup bagi saya dan saudara. Dan justru kita bersyukur, kita diizinkan Tuhan, dan korban kita bisa diterima. Karena ingat, ada korban yang Tuhan tolak. Tuhan bilang kepada Israel, bawa pulang ngonipe korban. Tuh ngonipe lembu, kambing, kita nyak perlu. Punyaku, langit bumi, Tuhan soganas. Iya, Tuhan bilang kita nyak perlu ngonipe doi. Kita leda doi, emas dan perak kepunyaanku. Saudara, pernah baca di Alkitab enggak Tuhan menolak korban? Jadi kalau hari ini korban kita diterima, kita diizinkan bawa uang kita, bawa talenta kita, bawa jerih lelah kita bersyukur. Amin. Iya saudara. Tuh anak muda yang kaya diizinkan berkorban, dia ini mau. Saudara ya, Tuhan bilang gampang. Kita bisa bangkitkan banyak orang dan kita jadikan kaya dan orang itu bisa mempersembahkan kepadaku. Bahkan ada orang yang biasa-biasa saja dia mempersembahkan seluruh yang dia punya. Saudara hari ini, biarlah ada korban. Dan puji Tuhan kalau saya diizinkan dan saudara diizinkan meletakkan korban. Dan korban itu diterima oleh Tuhan. Puji Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak boleh merasa berjasa. Kita tidak boleh hitung-hitungan. Merasa berjasa karena apa? Pelayanan kita, talenta kita, semua yang kita beri, itu semua anugerah. Itu semua belas kasihan Tuhan. Saudara, jadi yang pertama, firman Allah. Kemudian kita lihat ayatnya yang ke-12. Tadi ayat 13. Nah, Tuhan ulang lagi. Yang kita baca pertama ayat 13. Kemudian tadi ayat 9, ini ayat 12. 1, 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Oh, mau jaga api kote pagi-pagi. Doa pagi. Tadi doa malam. Sekarang apa? Doa pagi. Mari kita cek. Ada mezbah pribadi. Contoh, tidak ada imam di sana. Engkaulah imamnya. Habel, dia bakar korban, bus. Api Tuhan terima. Itu mezbah pribadi. Adakah mezbah pribadi dalam hidup kita? Apakah kosong? Mari kita jawab. Coba lihat kiri kanan. Nah, yang kedua, ada mezbah keluarga. Yakub bilang, "Hai anak-anak, mari jotoran pi betel." Seperti hari ini mezbah keluarga. Mari orang pergi, singkirkan. Apakah ada, masih ada? Atau serusak-rusak alias bolong-bolong. Nah, itu mezbah keluarga. Ada mezbah seperti Elia, datanglah mendekat. Itu not mezbah korporat. Jadi sedikitnya yang saya tahu ada 3 mezbah. Ada mezbah pribadi, apakah masih ada korban di sana? Doa, pujian, penyembahan. Yang kedua mezbah keluarga, apakah masih terurus? Apakah masih terawat? Apakah masih ada? Ataukah sudah kosong? Yang ketiga, jangan melupakan mezbah korporat. Mari kita jawab masing-masing. Jika sudah terbakar, mari susun batu-batu itu kembali. Taruh kembali. Pulang dari sini. Mari kita bangun lagi komitmen. Saudara tahu, ketika api itu ada, Keluaran 20 ayat 24. Mezbah menyala, Keluaran 20 ayat 24. Yuk, 2, 3. Kau buatlah bagiku
mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu, lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Perhatikan, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tuhan janji, selama ada api di mezbah, aku akan datang. Orang Natal mau suka undang pejabat supaya pejabat datang. Tapi ini yang datang Tuhan. Hadirat Tuhan. Tuhan bilang kita mau datang, kok kita mau berkati penghuni. Asalkan selama ada api, ada penyertaan Tuhan. Saudara ingat tiang awan dan tiang api? Ada tiang awan dan tiang api. Tiang api di waktu malam, tiang awan di waktu siang menyertai orang Israel. Dan selama itu Tuhan minta, ada apa saudara? Ada mezbah. Musa jaga api dan tuntunan Tuhan terus ada. Kalau saya dan saudara ingin tuntunan Tuhan, biarkan api terus menyala. Biarkan api Tuhan menuntun kita. 2022 jalan mana yang harus kita pilih? Ya saudara, tempat apa, bagaimana, apa yang harus kita kerjakan, usaha apa yang harus kita lakukan. Selama ada api Tuhan, Tuhan janji, aku akan datang. Aku akan memberkati kalian. Aku akan turun tangan selama ada mezbah dan api itu terus menyala. Api itu dirusak dengan apa? Kesombongan. Api dirusak dengan ketidakkudusan. Api itu akan padam dengan ketidaksucian. Itulah sebabnya pelayan altar disebut dari mezbah dari kata altare, yang artinya mezbah. Apa itu? Memiliki dua arti. Yang pertama naik di hadapan Allah, yang kedua dibantai. Saudara, saya waktu baca bahasa aslinya saya, Tuhan, tak kira lah mezbah DP arti apa? Saudara tahu DP bahasa asli artinya apa? Dibantai. Tempat membantai semua kedagingan kita, itulah mezbah. Selama daging hidup, saudara, roh tidak akan bekerja. Tapi ketika itulah sebabnya Tuhan berkata, hiduplah dengan keinginan roh, jangan keinginan daging. Karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah berseteru dengan Allah. Oleh sebab itu pelayan-pelayan mezbah ini tempat pembantaian. Kadangkala Tuhan izinkan satu dengan lain bersinggungan untuk melihat apakah egomu bisa dibantai di sini. Jadi pikir-pikir kalau mau layani Tuhan. Menerima Kristus gratis, tapi mengikut Kristus ada harga yang harus kita bayar. Jadi ketika saudara di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ada begini, ada begitu, ada tersinggung, bagus. Supaya apa? Karena itu adalah tempat pembantaian. Akan dilihat sejauh mana kita meletakkan sebuah hati di hadapan Tuhan. Disitulah api akan menyala. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita. Saya berdoa, kita bilang Tuhan, api Tuhan seturung 4 orang. Oke, kalau begitu Tuhan bilang, ini dia. Kongana, jangan cuma bakotbah, kongana mau baca Alkitab. Kita mau sebilang pangana. Biarnya anak mau bakotbah, ngana mesti baca Alkitab. Jangan karena ada keperluan, orang baru mau baca tuh firman. Kalau kemarin di Natal sekolah minggu ya, Ibu Lisa tanya, pasukan Kristus, siapa di sini yang masih baca Alkitab? Anak-anak sekolah minggu langsung tapa dia. Kita bilang, Kif, angkat tangan. Ini boleh badusta mami, soalnya tuh kemarin dulu mami bilang baca Alkitab, Kif kok nyandak baca. Kon tadi Ibu Lisa bilang, toh dusta itu, dia bilang dusta itu kata iblis. Karena Ibu Lisa bilang, dusta itu. Oh kita lihat, Kif dia nyandak baca, iyo mami, Kif nyandak baca no. Jadi ini boleh mau angkat tangan. Nggak ada anak yang angkat tangan. Aduh, berarti ini sudah membaca Alkitab ini. Itu baru mau sisir di sekolah minggu. Ya, saudara belum di sekolah tua. Oh, haleluya. Itu baru sekolah minggu. Ya, ada yang lain bilang bolong-bolong, dia pipi mata sebegini.
Karena dia bisa tahu, dia bilang kita lihat bolong-bolong. Ya saudara lihat anak-anak ada sadar, apalagi itu orang dewasa. Oh haleluya. Ya saudara, dan khotbah. Bukan hanya mengkhotbahkan tapi impartasi hidup. Itu yang paling utama. Kenapa saudara? Saya seringkali berpikir kadangkala menghadapi sesuatu semua emosi sekali. Tapi Tuhan ingat. Dari atas mengalir ke bawah. Kalau engkau menyelesaikan segala sesuatu dengan emosi, orang yang ada di bawah, saudara jangan anggap di bawah maksudnya di bawah rendah, bukan saudara ya. Maksudnya saudara, kalau engkau selaku pemimpin begitu, apa yang akan terjadi dengan orang-orang di bawahmu? Jadi jaga emosimu. Oh ya dan Tuhan, ya Tuhan, dari atas mengalir ke bawah. Saya yakin kalau saya menang di wilayah ini, pasti yang lain pasti menang. Amin, itulah impartasi. Makanya jadi hamba Tuhan, jadi pemimpin, jadi gembala komsel, baik-baik hidup. Karena itu mau mengalir. Itu yang pikir. Duh kalau mau ikut ini, bantar kita kalah. Semua kalah. Karena biar bagaimanapun, saudara, pemimpin adalah barometer dari sebuah kegerakan. Saudara, memimpin. Saudara, Tuhan. Saudara, yang lain saudara. Ini orang Israel bersungut-sungut. 10 kali baru tidak masuk tanah perjanjian. Musa, iya kan? Baru bikin kesalahan berapa kali? 1 kali cuma datoki, nyak masuk. Bangsa Israel nanti 10 kali. Tuhan bilang yang 10 kali bersungut-sungut kepadaku ada DP ayat. Nanti tong buka lain kali. 10 kali ada hitungannya. Yang boleh masuk tanah Kanaan. Yang masih 9 kali berarti masih boleh. Jadi di tahun 2022. Jadi hitung-hitung seberapa kali dah Bapak Veto. Mesti banyak mengucap syukur. Musa cuma 1 kali, kita bilang, Tuhan banyak adil. Jemaat 10 kali, Musa 1 kali. Iya, bagi banyak yang tahu, yang banyak bahotbah, lebih banyak dituntut. Saya dan saudara yang sudah dengar pewahyuan, ya saudara yang sudah dengar lawatan Tuhan, akan Tuhan tuntut banyak daripada orang yang di luar yang tidak mengerti firman. Tuhan minta. Tetapi ketika pemimpin berdoa, Tuhan dengar. Itulah sebabnya Tuhan bilang, jangan urus pemimpinku, nanti aku yang urus mereka. Karena kalau mereka salah, DP hukuman lebih berat daripada jemaat. Ya saudara, itu kan di Alkitab. Saudara ya, Ananias dan Safira pemimpin, baru 1 kali berdusta so mati ditampah. Karena apa? Mereka adalah pemimpin diakonia. Diaken, DP pemimpin itu Stefanus. Stefanus adalah pemimpin yang paling tua dari antara Ananias, Safira dan sebagainya. Itulah sebabnya mungkin orang berkata, kenapa Tuhan terlalu keras? Terlalu banyak firman yang mereka ketahui. Dan hari itu mereka membangkang. Tuhan marah. Dibandingkan ada yang tidak tahu. Hari-hari ini, saudara, Tuhan minta saya dan saudara, biarlah kita mempersembahkan segenap hidup kita. Ingat, firman bicara impartasi kehidupan. Kita bicara tentang belas kasihan, tapi kita tidak punya belas kasihan. Kita berbohong di hadapan Tuhan. Saudara, kita bicara tentang pengampunan, tapi kita tidak memaafkan. Tuhan bilang apa? Sebelum engkau mempersembahkan korban di atas mezbah, sekiranya ada sesuatu dalam hatimu, berdamailah dahulu. Matius 5 kalau tidak salah itu kan. Sekiranya ada sesuatu yang engkau persembahkan, korban di atas mezbah. Karena Tuhan tidak mau yang dari luar. Makanya tuh kuli-kuli kan kemarin minggu lalu firman Allah bilang, yang kuli-kuli jangan bakar di situ. Tuhan minta kedalaman. Yang sejati. Yang Tuhan minta. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa ada banyak penyembah-penyembah palsu. Tuhan. Saya bilang penyembah-penyembah palsu ya, kelihatan manis di luar. Tapi sesungguhnya di belakang menipu. Itu palsu. Tuhan minta saya dan saudara sejati. Apa yang ada di hati kita. Apa yang ada di hidup. Karena apa saudara? Saya pakai kata ini. Saya agak khawatir. Dengan firman yang kita dapatkan hari-hari ini. Karena dengan masuk di mezbah pembakaran ukupan. Saudara, Alkitab mengatakan begini. Di dalam kitab Wahyu. Pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-13.
Yuk kita baca. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakala. Dan aku mendengar satu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas. Jadi di mesbah tadi. Mesbah itu ada ininya, tanduk, dinamakan tanduk. Saudara, tanduk mesbah emas yang di hadapan Allah. Jadi di mesbah pembakaran ukupan. Ayat 14. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Ayat 15. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiap bagi jam, hari, bulan, tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ayat berikut 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah. Saudara, 20.000. Satu laksa 10.000. 20.000 berarti 200 juta pasukan. Untuk membunuh sepertiga dari manusia yang tidak punya tanda teh di dahi. Yang tidak ada meterai Allah di dahi. Akan terbunuh. Pasukan itu berjumlah berapa banyak? 200 juta. 20.000 laksa pasukan berkuda. Saudara, saya berdoa masuk tahun 2022, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang kita tahu, pada minggu kemarin dalam doa puasa, saya merasa Tuhan sedang melansir sesuatu pewahyuan bahwa akulah Allah Immanuel. Tuhan menyertai kita, Tuhan menjagai kita, Tuhan melindungi kita. Dan kepada saya dan saudara, Tuhan berkata, Immanuel, aku menyertai engkau. Ada sekelompok 10 orang dari berbagai bangsa yang memegang punca jubah orang Yahudi. Alkitab berkata, Matius pasal 2 berkata ayat 2, di manakah raja orang Yahudi yang dilahirkan? Itu bukan orang Yahudi biasa, tapi ketika engkau memegang puncak raja orang Yahudi itu, maka kesembuhan terjadi, penyertaan Tuhan terjadi, dan apa? Allah Immanuel beserta dengan kita. Saudara, akan ada malapetaka di depan sana. Di tahun-tahun ke depan, saya tidak tahu persisnya. Tapi saudara, hari-hari ini berjaga-jaga dan berdoalah. Ya saudara, janganlah saya dan saudara syarat dengan pesta pora, keinginan daging, baku-baku marah. Karena orang tidak pernah tahu, saudara, hari Tuhan datang kapan. Saudara ya, waktu ini sudah dilansir. Dan saudara, saya merasa bahwa ini waktu percepatan. Lagi. Saudara, dunia sedang ke arah one world order. Satu pemerintahan, satu tatanan. Saudara, sedang direncanakan, dipersiapkan. Saudara ya, diatur seperti Haman. Sudah itu saudara, saya yakin itulah sebabnya kita akan terus melakukan puasa Ester. Hadirilah 28 dan dibuka tanggal 29 Desember. Seluruh jemaat kita mulai dari jam 6 pagi. Saudara ya, nanti kita stop jam 12 malam. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan 24 jam. Dan kemudian jam 4 pagi kita lanjut sampai jam 6 sore. Bawa tuh cookies Natal jam 6 sore. Tuh Coca-Cola di sini. Ya, kenapa? Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita harus minta petunjuk Tuhan. Sejauh mana apa yang harus kita kerjakan ke depan. Amin. Saya dengar sudah ada yang puasa di sini 10 hari tidak makan, tidak minum. Lanjutkan. Engkaulah penjaga bangsa. Lanjutkan. Ya, ada yang 2 hari. Ada yang dari Senin sampai hari Sabtu kurang dan makan terus. Lanjutkan sampai tanggal 25 dan 26, 20, 28. Harap kunci itu mulu dari kunya-kunya.
Mari saudara, siapkan torang hidup. Belum tanggal berapa? 30, 31, tanggal 1. Itu semua rupanya ibadah. Coba lihat saudara, lihat kalender. Oh, kita bilang memang Tuhan dah taruh itu. Karena ibadah mengandung janji. Agunglah rahasia ibadah kita. Di ibadah kita akan melihat perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di saat langit tertutup bagi banyak orang, langit akan terbuka atas Sulawesi Utara. Saudara lihat, itu bencana Gunung Semeru. Apakah ada yang peringatkan? BKMG cuma saudara punya, tapi persisnya harinya, jamnya banyak yang terkubur. Beberapa waktu yang lalu, saudara ya, banyak hamba Tuhan dari sini sana. Makanya orang terus berdoa. Orang nak sampaikan di jemaat, jangan sampai apa? Yang lain semua gugup. Tapi para pemimpin tahu, orang berdoa, minta belas kasihan Tuhan, minta anugerah Tuhan, minta Tuhan, kasihanilah kami. Saudara, kemarin dilansir, saya sampaikan ini, saya sudah lihat. Saudara, akan ada di Jatim. Dunia sudah mulai bergerak di bawah. Makanya Alkitab bilang, biarpun gunung-gunung beranjak. Karena memang tuh gunung di bawah laut mau beranjak dan mau bertepuk tangan. Dan bukit-bukit bergoyang. Namun ingat nak, kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu. Oh saudara, Tuhan jagai kita. Tuhan kenal anak-anaknya. Dari 7 miliar manusia, mana yang punya meterai, mana anak-anaknya. Tuhan tahu, Alkitab berkata, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saudara, jadi dengan adanya ini, Alkitab juga mengatakan, di tanduk-tanduk mesbah pembakaran ukupan, Imamat 4 ayat 7. Kemudian imam harus membubus sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mesbah pembakaran ukupan. Saya mau lihat ayat di sini. Dan wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan, di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mesbah korban bakaran yang di depan. Itulah sebabnya kenapa doa orang-orang kudus naik di mesbah. Karena sebelumnya ada yang namanya blood. Itulah darah. Itulah darah. Doa kita naik di hadapan Tuhan harus dari hati yang hancur. Alkitab mengatakan saudara, di mesbah, tanduk-tanduk mesbah itu, saudara, ada dari wangi-wangian itu, ada darah. Ada darahku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Persekutuan kita dengan Tuhan dibayar dengan darah. Karena dulu kita berpisah. Itulah sebabnya hari ini kita bisa masuk. Kita punya akses karena darah. Dan itulah sebabnya ketika ada seorang yang mengkudeta Salomo, namanya Adonia, harusnya hukumannya mati. 1 Raja-Raja 1 ayatnya ke-50. 1 Raja-Raja 1 ayat 50. Takutlah Adonia kepada Salomo. Kenapa? Ini hukuman mati ini. Dia sudah melantik diri, sedangkan yang raja resmi. Bayangkan kalau semua 2 presiden. Makanya ada presiden, apa itu yang saya lihat di televisi, perempuan yang negara mereka sekarang lagi kacau, ya kan saudara? Itu masuk penjara, kasihan. Tidak bisa apa dengan dunia luar. Keluarganya diboikot semua. Terjadi penderitaan saudara yang luar biasa di satu negara yang saudara boleh lihat. Kita bilang, oh Tuhan, pembantaian, apa saudara? Mereka semprot itu orang-orang dengan gas air mata. Bahkan ada orang-orang, saya lihat di YouTube, saudara kasihan. Pada saat itu langsung terlepas kepala-kepala. Saudara, ini terjadi di satu negara. Itulah sebabnya di Indonesia, Tuhan minta kita menjadi penjaga bangsa ini. Diawali dengan apa? Kudeta. Hari itu takutlah Adonia kepada Salomo. Sebab itu ia segera pergi ke tanduk mesbah tadi. Nah, karena ada satu hukum. Saudara, Alkitab bilang, kemudian ayat 52.
kata Salomo, jika ia berlaku sebagai kesatria, maka selai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Ayat 53. 53, maju. Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Dia pegang tuh tanduk mezbah. Karena ada peraturan, orang yang memegang tanduk mezbah yang ada darah itu tidak bisa dibunuh. Karena darah. Karena darah. Adonia bikin kesalahan. Tapi ketika dia datang pegang tanduk mezbah itu dan sujud menyembah, dia diampuni. Satu pelanggaran besar dia dapat gerasi. Dia dapat pengampunan dari presiden. Harusnya dia dipancung. Tapi belas kasihan Allah masih terjadi bagi orang-orang yang pegang tanduk mezbah. Dan saya tahu, saya dan saudara lah orangnya. Saya bilang kepada seseorang, kalau mau rewind 2021, terlalu banyak kecacatan, terlalu banyak ketidaksempurnaan, terlalu banyak ketidaktepatan yang saya dan saudara buat, baik dalam pelayanan dalam hidup ini. Tapi Tuhan, Engkau izinkan kami mengalami belas kasihan. Bahkan Engkau tempatkan kami di barisan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua hanya anugerah. Kadangkala kita tidak tepat. Tetapi kadangkala Tuhan izinkan semua itu supaya kita belajar. Karena mengikut Tuhan, ada waktunya Tuhan bilang injang dulu baru terbuka. Itu butuh iman. Injak dulu baru terbuka apa itu? Sungai Yordan. Injak kaki baru pintu terbuka. Lain lagi dengan tanah Kanaan. Tuhan bilang, tunggu dulu kita buka baru ngoni masuk. Saudara ya, jadi ada yang kita injak dulu baru pintu terbuka. Ada yang Tuhan bilang, kalau kita belum buka pintu jangan dulu melangkah. Ada waktunya Tuhan bilang, Daud bilang maju. Saudara, tapi ada kalanya Tuhan bilang apa? Tunggu. Jadi di waktu mana pintu tak buka, hanya Tuhan yang buka pintu. Tapi di mana waktu kita melangkah, Tuhan bilang injak dulu, baru kita melangkah. Kalau kita mau rewind, memang Tuhan Yehova Jireh, semua KKR memerlukan dana yang lumayan. Tapi kita terus melangkah dan pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka. Itulah sebabnya siapkan dirimu besok hari. Di Taman Kesatuan Bangsa Pasar 45. Kita berada di sana dalam KKR jam 4 sore. Saudara ya, sudah siapkan secara manusia mustahil. Karena panitia begini, kita sudah coba hubungi. Tapi Tuhan membuka pintu yang satu. Dan surat-suratnya sudah diurus oleh Nona El kemarin. Dan kita dapat izin besok jam 4. Saudara, untuk apa? Di kendaraan kah orang lewat? Itu kan tempat paling sibuk sekarang. Itu saudara padat merayap. Orang berteriak jual ini, jual ini. Ya saudara, tempat UTI. Di sana saudara ya. Ya saudara, tempat itu kesempatan bagi kita menyampaikan firman Allah. Ya saudara, firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Atmosfer pujian penyembahan yang kita bungkus di dalam Natal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka Bapa telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bilang kiri kanan, let's go to 45. Dan besok kita semua berpuasa. Amin. Amin. Nanti buka di Sei 45. Saudara ya. Jadi kita mulai jam 4. Terserah dong mau lewat sambil dong belanja. Terus hai bapak-bapak, ibu-ibu, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Saudara, Tuhan izinkan kita untuk ada di sana. Ambil kesempatan itu. Untuk apa? Beritakan firman. Selagi bisa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan pada saat itu kita kembali. Nanti kita lanjutkan tentang Efrat ini. Saya punya 5-10 menit. Tapi kita balik ke 1 Raja-Raja tadi. 18 ayat 38.
1 Tawarik 21 ayatnya yang ke 26. 1 Tawarik 21. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah. Dan selama ada mezbah, Alkitab bilang, ayat 27. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu, supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Oh, rupanya ada malaikat dan pedang. Alkitab bilang di dalam ayatnya yang ke-15, 14-15. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000. Ayat 15. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri di dekat tempat pengirikan ornan orang Yebus. Sudah turunkan pedang tapi belum sarungkan pedang. Jadi pedang sudah turun, mar belum sarung. Saudara, jadi ada kemungkinan angka ulang. Kalau angka ulang mati 70.000, bagaimana supaya ini tulah berhenti? Daud buat mezbah. Daud buat kesalahan fatal. Dia suruh hitung. Karena hari itu di ayat pasal 20, dia baru dan timnya baru mengalahkan para raksasa yang berjari 20 ampa. Para Goliat telah ditumpas. Perang telah dimenangkan. Dan mulai muncul kesombongan di hati seorang Daud. Itu memadamkan api. Dia mulai berpikir, semulai banyak orang. Semulai hebat orang. Orang tuh pembawa kegerakan. Ya saudara, mulai. Dan itu membuat Yoab bilang kepada raja-raja, jangan begitu. Nanti Tuhan mau marah. So lebih bagus orang dari gereja lain. So lebih hebat orang. Yang ada penjaga rupa orang. Berhati-hatilah. Mari semua kemuliaan kita berikan kepada Sang Raja. So mulai banyak yang kita tumpang tangan mulai jaflau. So mulai banyak yang rebah. Tak belum sampai dong sopi. Iya tak? Iya. Sudah banyak puasa yang kita jalani. Ternyata kesaksian kita adalah sebuah kesombongan. Hari itu 70.000 mati. Kesombongan membawa kematian. Berapa banyak perolehan yang kita capai. Saya sampai terharu dengan Tuhan. Begitu banyak pencapaian di tahun ini yang Tuhan buat atas jemaat ini. Hal ada yang diwisuda, ada yang naik jadi perwira. Ada yang begini, ada yang dapat approval begini. Terlalu banyak kebaikan Tuhan. Ada yang begini, ada yang semua kawin. Ya saudara, iya toh. Ada yang sudah pasangan, ada yang dapat bisnis. Iya kan? Istri yang baik karunia Tuhan. Jadi barang siapa mendapat istri, mendapat karunia. Jadi sayang-sayang tuh istri. Haleluya. Puji-puji tuh istri. Kasih hadiah di hari Natal. Amin Pak Iso. Biar cuma bandau. Ada beli di Pre-Love 103. Beli akan kasihan. Kom bungkus. Pakai kado. Bungkus kado ada center kelas di muka. Iya kasihan. Bungkus akan kau kasih. Kasih akan kasihan tuh dia. Karena istri itu adalah karunia Tuhan. Bersyukur ada istri. Apalagi kau hari-hari dia pi berdoa jangan marah-marah. Ya, ada juga suami yang mulai tanya, Mak, kenapa mama sunyak pi berdoa? 1 minggu kurang 3 kali. Mama ada bola bale di pasar Girian. Ada coba tuh cabuk. Haleluya, karena kata mau hari Natal. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Begitu banyak kebaikan Tuhan, kita harus mensyukuri. Begitu banyak yang diluputkan dari malapetaka.
itulah berkat. Begitu banyak yang berbaikan dari Bakalai, itu berkat. Itu damai sejahtera. Ada seorang artis yang lagi top viral, memiliki segalanya, papa mantu punya segalanya. Setelah hakim tamnya kayak penganan narkoba, kita nyanda ada damai. Awo, semua ngana boleh beli, Alphard dia punya. Hampir berapa biji? 3 ke 10. Saudara, kira kok boleh beli damai? Amin. Haleluya. Damai cuma ada di dalam Tuhan. Damai saja ada dalam Kristus. Cantik, kaya, mantan artis, punya papa mertua kaya, punya suami kaya, punya segala-galanya. Tapi kehilangan satu, damai. Makanya Tuhan Yesus bilang apa ketika berangkat ke sorga? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Ya, damai itu damai yang berbeda. Damai di kala susah, melewati lembah air mata, melewati lembah kelam. Entah kenapa masih ada damai di hati ini. Jadi di hari Natal berdamailah. Itulah berkat. Orang baku-baku baik, baku-baku sayang, itu berkat. Haleluya. Jadi hari ini saudara, Alkitab mengatakan pada saat itu ini Daud kurang jaga-jaga. Duh, dia seseturung DP padang, mar dia belum sesarong. Berani dia angka berangkat berapa puluh ribu. Bagaimana caranya? Alkitab bilang, ayatnya yang ke-16. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihat malaikat Tuhan itu berdiri di antara langit, bumi dan langit. Di tangannya pedang terunus yang dianturkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Daud masuk dalam pertobatan. Ini yang menjadi korban, yang membuat api Tuhan turun. Ini raja besar. Biasanya para raja punya yang namanya ego. Raja Nuh, ini bukan raja biasa. Tapi hari itu, ini waktunya dia sujud menyembah. Saya dan saudara, apapun pangkat kita, biasakan ketika kita berada di hadirat Tuhan, rendahkan diri kita. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Saudara, apapun saudara di luar sana, kita dihormati. Ya saudara, bahkan ada orang yang setengah-setengah. Kalau lihat orang, Pak, saudara, tapi ketika orang datang di hadirat Tuhan, orang yang mesti, oh Tuhan, siang Tuhan, sujudlah Daud. Dan hari itu, singkat cerita, dia berada di tempat pengirikan Ornan. Ornan Totofore, orang Yebus. Dia Totofore, dia bilang, Daud, Frey Jo Napatutana, Frey Daud, Frey. Mau tambah le, saudara lihat, ini orang Yebus. Saudara, orang Yebus ini, dia kasih Frey untuk pekerjaan Tuhan. Kon dia bilang apa? Kita tambah le, lembu, kayu, pipe, alat-alat mau bakar, semua Daud tak kasih. Saudara, jangan sampai orang luar lebih murah hati daripada orang. Jangan sampai orang di luar sana lebih punya hati yang berkorban daripada saya dan saudara. Daud bilang nyanda. Daud tahu apa arti kairos. Daud bilang, aduh dia semua rampas ini. Tanya boleh. Karena apa saudara? Salah satu pintu masuk untuk memasuki saudara satu pintu kemurahan adalah apa? Ketika anugerah dan hineni adalah apa? Bayar harga. Daud tahu rahasia ini. Daud bilang, aku tidak mau datang kepada Tuhan dengan tidak bayar apa-apa. Saudara, Alkitab bilang ayatnya yang ke 23, 24. Jawab Ornan kepada Daud, ambillah Tuanku Raja melakukan apa yang dipandang baik. Lihatlah, aku berikan lembu, korban bakaran, eret-erekan, penggirik ini untuk kayu bakar, gandum untuk korban sajian, semuanya tak kasih. Saudara lihat itu Ornan, Arauna, makanya namanya ada di sini. Saudara bayangkan, tanah Frey. Bayangkan saudara, ayat 24. Daud bilang apa? Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh. Sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Saudara
Saudara lihat kenapa banyak. Tiba-tiba satu toko banyak orang. Karena diskon. Setengah harga. Amin. Saudara, setengah harga 70%. Saleh-saleh. Saudara ya, saleh-saleh mulai. Iya kan? Di sana kata diskon 70. Kenapa? Karena orang tidak mau bayar harga penuh. Orang mau setengah harga. Manco kata tongpi mantos. Ya, HP saya penuh. Bapak Gembala bilang, "Kayak ini Pedro dan Aldo. Selamat hari Natal." Kita bilang itu Pedro, itu nama toko Bapak. Dan itu Aldo nama toko. Pedro mulai kasih selamat hari Natal, Aldo. Tahu jo Pak Gembala, lihat tapi HP. Ada Charles NK tiba-tiba selamat hari Natal. Aldo selamat hari Natal. Siapa ini? Aldo, Pedro, Charles. Nama pria semua. Tapi yang iya Papa, ini 3 pria ini ada di Mantos. Sedang memanggil ini mama mau pergi di Mantos. Harga kata setengah. Semua pergi ke apa? Setengah harga. Itu cabuk-cabuk kata kurang 10 ri. Ya toh? Berarti pas. Iya kan? 50.000 mujair. 30 tude. 10.000 rica tomat bawang. 10.000 cabuk. Karena apa? Setengah harga. Semua ingin setengah harga. Kalau harga full, so semakin kurang orang. Tapi Daud, ya, harga full, harga penuh, bayar harga untuk Tuhan. Itu Daud. Tuhan tahu hatinya. Dia bayar itu 600 shikal. 1 talenta 34 kilogram. Shikal emas dia bayar. Berarti 7 kilogram emas. Dikasih harga hari ini 5 miliar. Itu tanah itu 5 miliar. Di lain ayat ada 50 shikal. Itu Daud bayar DP apa? DP domba, DP tuh kayu-kayu tadi. Daud bilang bukan cuma tanah tak bayar. Hele DP kayu semua kita bayar. Karena Daud memiliki konsep ikut Tuhan bayar harga penuh. Hari-hari ini Tuhan cari, ada harga yang kita harus bayar. Ingat dengan baik untuk melayani Tuhan. Tidak semua Tuhan izinkan mulus. Tidak semua Tuhan izinkan baik. Tapi kadang-kala ada harga. Seorang hamba Tuhan Alexander Dove, sebelum dia meninggal, dia mengabarkan berita di India. Hari ini kan India banyak dilawat Tuhan. Hari itu dia pulang, dia ke Inggris. Dan dia menantang para pemuda, berapa banyak yang mau ke India. Sampai tua dia di India, tidak ada seorang pun maju. Dan Alexander Dove dalam keadaan tua dan sakit, hari itu dia jatuh di mimbar. Dorang semua angkat, dia bilang, tunggu kita khotbah belum kelar. Dia bilang waktu perang, Inggris menantang para kaum muda. Berapa banyak yang siap perang? Begitu banyak. Tapi mau perang bagi kerajaan Allah, kalian terlalu pelit. Dan sebelum saya dipanggil pulang sedikit waktu lagi, semua mati dia di mimbar. Saudara, karena Tuhan bilang terakhir jangan ada khotbah ini. Dia bilang tunggu jangan dulu angkat, kita khotbah belum selesai. Dia bilang kita ingin melihat berapa banyak orang yang mau bayar harga penuh untuk kegerakan maju. Habis dia doakan, dia dipanggil pulang di mimbar dengan keadaan tersenyum. Injil butuh harga. Saya percaya 2022 ada banyak harga yang harus kita letakkan. Tapi saya tahu kita tidak akan pernah mundur. Dan Alkitab berkata, hari itu Tuhan tidak tahan, ayat 26. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab. Berapa banyak orang ketika panggil Tuhan, Tuhan jawab. Itu Daud. Bukankah tadi Daud berbikin salah? Tuhan tidak pandang betapa salahnya. Tapi ketika dia bertobat, dia sujud menyembah, dan dia berani bayar harga. Itulah yang namanya revival. Api yang dari atas mezbah itu landing di mana? Di Bukit Moria. Tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak. 22 ayat 1. 22, 1 Tawarik 22 ayat 1. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita,
Dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Sejak hari itu di tempat itu tidak pernah padam api. Sampai dengan Salomo mendirikan rumah Tuhan. Dan api Tuhan itu turun, awan kemuliaan Tuhan ada pada Salomo. Sejak kapan? Sejak hari di mana Daud bayar harga penuh. Saudara, biarlah kita akhiri tahun ini dengan menjaga api. Dengan berbalik, dengan bertobat, dan dengan kembali kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.